nu kamari beredar rumornya Rusma ini nyokot duit 800.000 dari anak. Salah dia itu kalau emang dapat PIP dari Dewan dipakai untuk renovasi sekolahan. Cuman kan kalau emang dia nggak izin dari orang tua wali murid tetap salah dong. Udah bertahun-tahun gitu ya, mereka diam-diam aja gitu. Sampai kalau misalkan nggak seviral ini ya nggak tahu ya itu uang mungkin tidak kembali sama haknya. Biasanya kepala sekolah itu tidak sendirian, ada di atasnya, entah itu oknum pejabat, oknum dari dinas atau partai-partai yang memberikan dana aspirasi tersebut. Program Indonesia Pintar atau PIP yang bergulir sejak tahun 2017 ini sejatinya memiliki tujuan yang mulia, yakni membantu para siswa atau peserta didik dalam meningkatkan kualitas belajarnya. Namun yang terjadi belakangan, bantuan dana yang seharusnya diterima langsung oleh para siswa, oleh oknum kepala sekolah maupun oknum operator justru diakali sedemikian rupa. Bertahun-tahun lamanya senyap tanpa jejak, menguburkan mimpi ratusan bahkan ribuan siswa yang berharap bantuan. Lantaran viral, bantuan ini buru-buru dikembalikan. Alih-alih digunakan untuk membangun sejumlah fasilitas sekolah, oknum kepala sekolah maupun operator kini kelimpungan dalam mengembalikan dana yang telah lama diselewengkan. Ampun pagi ini ampun. Selasa 31 Desember 2024 silam, halaman kantor Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendadak ramai, didatangi ratusan wali murid dari berbagai sekolah di wilayah Parung Panjang. Pagi itu, mereka hadir dengan membawa serta buku tabungan untuk memastikan bantuan dana program Indonesia Pintar atau PIP milik anaknya masih ada di rekening tabungan. Dari laporan yang diinisiasi oleh Ronald Sinaga, dugaan penyimpangan bantuan dana PIP rupanya terjadi merata di berbagai tingkatan sekolah di seluruh wilayah Parung Panjang. Saat ini kami tim realitas sedang menuju ke sebuah sekolah negeri yang ada di wilayah Tenjo untuk menelusuri langsung dugaan penggelapan, dugaan korupsi dana PIP atau program Indonesia Pintar. Nah, karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan ini cukup banyak sekolah-sekolah di wilayah Bogor yang melakukan penggelapan atau korupsi dana PIP tersebut. Tim realitas menemui Ronald Sinaga atau yang akrab disapa Roron beserta timnya untuk mengetahui sejauh mana penyimpangan dana PIP yang terjadi di wilayah ini. Jadi laporan masih masuk terus ya Bang? Tag mention masih terus ya? Lah sehari iya berapa Artinya kan nggak cuma di wilayah Bogor kan, di Tengah-Rai bisa se-Indonesia kan? Dari pengamatan tim realitas ini sekilas saja sudah kelihatan ya ada banyak sekali. Mungkin kalau tadi kata Bang Ron bisa mencapai ratusan yang pagi ini kita akan datang. Kita akan cari tahu dan telusuri. Jumlah siswa yang mendapatkan dana aspirasi. Berbekal dokumen daftar penerima PIP yang sudah dicetak, ratusan wali murid ini mendesak pihak sekolah mengembalikan uang bantuan yang semestinya sudah diberikan pada tahun 2021 ini. Ibu, boleh ganggu sebentar? Selama ini tidak ada info bahwa Ibu sebenarnya menerima dana PIP. Iya. Kaget nggak? Kaget lah. Kalau misalkan dapat, kenapa langsung nggak dikasih? Kenapa harus ditahanin? Anak-anak mereka yang sudah lulus, tapi tidak pernah mendapatkan sama sekali. Kalau kita lihat ini datanya dari tahun ada 2022, ada mungkin dari tahun 2017 bahkan. Belum ada yang menerima dana PIP sama sekali sampai sekarang, sampai anaknya lulus. Audiensi ini sekaligus mendalami pihak sekolah. Mengapa pencairan dana PIP periode tahun 2021 dilakukan sepihak sehingga tidak tersalurkan dengan benar. Penyelewengan dana PIP diduga pula terjadi di tahun berikutnya, yakni tahun 2022 hingga tahun 2024.
Selain itu, buku tabungan dan kartu ATM yang semestinya dipegang oleh siswa atau wali murid justru dikuasai oleh pihak sekolah. Sekolah tidak ada wewenang untuk menahan ATM atau buku rekening. Ya ibu-ibu ya. Itu bahasa bukan menahan, Bu, ya. Jadi intinya sekolah tuh bertanggung jawab mengamankan memang betul haknya Bapak dan Ibu. Pak Rosmaini sebagai operator harusnya tahu semua dana bansos ini. Harusnya semuanya ini sudah tersampaikan kepada wali murid dan siswa. Suasana pertemuan sempat memanas diwarnai perdebatan saat pendamping aktivasi PIP di sekolah ini, yakni Rusmaini, membantah jika dikaitkan dengan penyelewengan dana PIP pada periode tahun 2021. Saat itu, sedikitnya terdapat 109 siswa memperoleh dana PIP yang bersumber dari aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Di 2021 itu saya tidak ngurus masalah terkait masalah PIP. Saya itu kan hanya mendampingi Bapak dan anak Bapak dan Ibu, Pak, gitu kan. ATM-nya tidak ada yang ditahan dan ini saksinya Pak Komite. Oke. Ya sebenarnya bukan ditahan, tapi ATM-nya itu dititipin ke Pak Rus bareng sama anak-anak yang lain. Tahun aku waktu itu waktu kelas 2 SMA. Aku lulus 2022. Saya mendapatkan laporan juga ada potongan bensin sebesar 200.000. Aku cuman ngasih ke Pak Rus, katanya kan seikhlasnya, jadi ngasihnya 50.000. Kunaon nu kamari beredar rumornya Rusmaini nyokot duit 800.000 dari anak. Padahal limit ATM-nya ngambilnya cuma 1 juta, tidak bisa ditarik semua. Dana PIP yang sudah tidak dicairkan itu otomatis akan kembali ke negara. Kami tidak akan bisa mencairkan. Nggak tahu kalau ada yang bisa mencairkan, saya nggak tahu. Ya, kita harus cari tahu itu dana kemana? Uang negara. Kalau PNS menyelewengkan uang negara, itu penjara. Ya, baru saja selesai pertemuan yang berlangsung di SMA Negeri 1 Tenjo di Jawa Barat. Dari perdebatan yang terjadi, memang ada bukti yang dihadirkan di situ. Bukti ini dibawa langsung oleh para wali murid, para murid yang sudah lulus atau istilahnya alumni, bahwa mereka seharusnya berhak mendapatkan dana PIP tersebut. Tapi sampai sekarang tidak tersalurkan. Dijawab oleh pihak sekolah. Mereka mengklaim bahwa sebenarnya dana itu sudah disalurkan, namun buku tabungan maupun kartu ATM-nya itu harus mereka bawa terlebih dahulu dengan alasan untuk diamankan. Apa kira-kira yang menyebabkan itu terjadi? Kalau pendapat saya sih menyembunyikan aja program ini karena kepergok. Jadi kalau dibilang miskomunikasi ya karena ketahuan aja, menyangkal aja. Melihat dari jumlah siswa dan mungkin jumlah yang diduga digelapkan, mengembalikannya kan susah. Cara yang gampang lari dari itu ya menyangkal. Betul, Pak. Dan tidak ada kejelasan bahwa dana yang hilang ini akan apa nih, gitu. Dan mungkin kita biarkan penegak hukum nanti yang bergerak kayaknya seharusnya. Jadi kenapa kok bisa sampai ibu-ibu nggak tahu ada dana ini? Karena memang pihak sekolah ini tidak mengedukasi dan tidak menginfokan. Sepanjang tahun 2024 ada 18,6 juta siswa yang menerima penyaluran dana PIP. Ini senilai 13,4 triliun rupiah. Angka ini tentunya bukan jumlah yang sedikit. Celakanya, penyaluran dana ini syarat penyelewengan. Contohnya di Kabupaten Bogor, ada ribuan siswa yang seharusnya menerima penyaluran dana PIP ini, namun tidak pernah sampai ke tangan mereka. Salah satunya di SMA Negeri Tenjo 1 Bogor ini.